Salam jumpa pemirsa dalam program Cilacap News TV Channel. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Dari analisis hidrokimia, unsur kation dan anion dalam air di lingkungan warga Winong Selarang menunjukkan bahwa proses pencucian air asin yang dulu masuk ke alat filter itu yang telah tercuci oleh air cucian dan sekarang kondisinya sudah tawar. Membandingkan antara fakta tahun 2018 yang waktu terjadi akibat intrusi dewatering dampak PLTU, untuk saat ini kaitannya dengan air laut telah selesai, ungkap tim peneliti dari Pusat Lingkungan Hidup. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Diponegoro Sugeng Widada. Pertemuan antara warga Winong, pihak PT S2P PLTU Cilacap dan pakar lingkungan dari LPPLH Undip dalam rangka menyampaikan hasil kajian dari Undip digelar di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap. Perwakilan warga Dusun Winong Selarang, Novi Kurniati, mengatakan yang perlu diperhatikan dari hasil kajian dari Undip apakah air dari sumur warga bisa dikonsumsi atau tidak, karena lidah tidak bisa menipu bahwa dirasakan warga air sumur masih berasa asin dan anyep. Dari perwakilan Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan, FMWPL, Rianto menyampaikan sejak awal penelitian tahun 2018 melalui kajian dari pakar Undip bahwa sumur warga terdampak adanya PLTU dan tidak layak konsumsi, maka warga Dusun Winong mendapat subsidi dengan berlangganan air PDAM dan dibayarkan pihak PLTU. Namun sejak adanya kajian ulang bahwa air sumur warga saat ini sudah tawar, maka jika subsidi pembayaran PDAM tiap bulannya dicabut, warga merasa keberatan dan berharap untuk keterlambatan pembayaran PDAM selama 6 bulan yang lalu agar dibayarkan pihak Pemrakarsa. Dan untuk menyikapi pencabutan subsidi, warga meminta kajian ulang dari Undip karena warga masih merasakan rasa asin pada sumur mereka. Asisten Manajer Bidang Lingkungan K3 dan CSRPT S2P PLTU Karangkandri Cilacap, Zamzam Nurjaman, menyampaikan hasil penelitian dari LPPLH Undip dengan hasil air tanah, warga Winong sudah kembali tawar dan sudah sesuai dengan baku mutu. Dengan ini berarti terkait subsidi pembayaran PDAM ke depan sudah tidak lagi disubsidi. Dari analisis hidrokimia, unsur kation dan anion yang ada dalam air itu menunjukkan bahwa proses pencucian air asin yang dulu masuk ke dalam aquifer itu telah tercuci oleh air hujan yang turun kemudian dan sekarang kondisinya sudah tawar. Itu yang jadi poinnya dari penelitian itu. Jadi membandingkan antara 2018 yang waktu itu terjadi intrusi akibat dewatering proyek PLTU dan sekarang dampak dari dewatering itu kaitannya dengan intrusi air laut telah selesai. Dari pakar Undip tersendiri itu tidak bisa memastikan bahwa apakah air dari warga bisa dikonsumsi atau tidak. Padahal yang menjadi keresahan warga adalah warga merasakan bahwa airnya itu asin, anyep. Jadi tidak berbohong dong ketika lidah warga itu mengatakan seperti itu. Selanjutnya dari pakar Undip sendiri juga mengatakan bahwa belum semua parameter dilakukan yang mengakibatkan atau yang menjadi tuntutan warga untuk adanya kaji ulang terkait kelayakan air, apakah bisa dikonsumsi atau tidak. Kalau masyarakat sejujurnya merasa terbebani, sangat-sangat merasa terbebani karena apa? Sumur yang dulu belum tercemar itu masih bisa kita konsumsi dan kita tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Kalau sekarang di tahun 2021 sumur warga masih tercemari dan masih banyak yang belum bisa dikonsumsi, tapi kita dibebani oleh PDAM dan kita harus mengeluarkan materi sendiri. Sebetulnya perekonomian di Winong itu pun itu sekarang ini juga terkendala oleh COVID. Terus dengan adanya lapangan pekerjaan di Winong itu untuk membayar PDAM itu sendiri pun susah, berat. Jadi bebannya itu luar biasa. Maka dari itu harapan kami dengan sangat kepada pihak pemerintah daerah ataupun khususnya dari Pemrakarsa itu terkait dengan adanya keterlambatan selama 6 bulan ini, yaitu menjadi tanggung jawab dari Pemrakarsa. Dan selanjutnya
harapan kami itu untuk ke depan ada evaluasi kembali, kaji ulang kembali apabila nanti sumur-sumur warga itu masih terdampak dengan kualitas air yang tidak bagus. Hanya penyampaian hasil kajian yang dilakukan oleh tim PPLH Undip terkait air tanah penangkalan ya. Dengan hasil ya alhamdulillah untuk air tanah sudah kembali tawar ataupun seperti dahulu ya sudah layak lah sesuai dengan baku mutu peraturan yang ada ya, baik peraturan kesehatan maupun di lingkungan. Itu hasilnya seperti itu sih sebenarnya. Dengan layaknya penggunaan air minum, jadi sudah tidak ada bantuan atau subsidi dari PLTU, Pak? Jadi tadi diputuskan bahwa karena sudah kembalinya itu berarti sudah selesai terkait subsidi yang dulu kita kasih untuk yang PDAM ya. Itu sih. Dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup Cilacap, Nyani Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Cilacap News TV Channel. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.